yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan waktu yang singkat ini bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, dan merindukan supaya Roh Kudus memimpin kita lebih dalam lagi untuk masuk hadirat-Nya. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Oh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku.
syukuri pagi hari ini, karena Tuhan masih memberi kami semua kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk berbalik, bertobat, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih dalam lagi mengenal Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi, haleluya, memperbaiki kehidupan kami, mencocokkan kehidupan kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami mau pakai lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Bawa kami Tuhan lebih dalam lagi untuk menikmati kemuliaan-Mu, untuk menikmati kebesaran-Mu. Haleluya. Untuk boleh tinggal bersama Engkau selama-lamanya di surga yang mulia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Bawa kami Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Mari kita waktu berdiri bersama-sama dan pujikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Bawaku di dalam masuk dalam hadirat.
siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Sucikan, kuduskan kami oleh darah-Mu Tuhan. Layakanlah Tuhan pelayanan kami, ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam saudara kami mungkin masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hendak dengan tangan kasih-Mu untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pengurapan-Mu atas kami semua yang beribadah pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan. Shalom, puji nama Tuhan. Setelah Tuhan masih mengizinkan hari ini kita bisa beribadah, marilah kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah ibadah kita yang kita tidak tahu ibadah yang terakhir atau besok masih ada lagi, kita tidak tahu ya. Mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita untuk hidup lebih sungguh-sungguh. Kita undang, kita pujikan Tuhan dengan segenap hati kita, karena kita tahu bagaimanapun kondisi pada saat hari ini, tapi kita tahu kita ikut Tuhannya. Tuhan siapa ya yang menjaga kita, jadi kita tidak usah takut.
Meskipun banyak kesulitan, banyak tantangan, kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menentukan masa depan kita. Tuhan tidak akan membiarkan setiap kita ya dicobai melampaui kekuatan kita. Kita percaya Allah kita dahsyat, Allah yang melebihi dari setiap pergumulan kita. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu ya, kekuatan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin dapat melalui hari-hari ini. Haleluya. Tercipta segala
Tuhan. Dalam segala hal Allah sanggup. Allah, bahkan manusia seringkali tidak memahami rancangannya dalam kehidupan kita. Tetapi firman-Nya yang senantiasa menguatkan kita. Oleh sebab itu, kita harus dan setiap hari harus baca firman, karena itulah kekuatan kita. Marilah kita sambut firman-Nya, biarlah Tuhan berbicara kepada kita dan kita mendapat berkat dari firman-Nya, kekuatan apapun yang kita alami hari ini. Biarlah kita pulang firman Allah yang menjadikan kekuatan kita. Sujud
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai saat ini kami boleh lagi mendengar akan sebagian firman-Mu Bapa yang sangat kami butuhkan, menjadi kekuatan kami, dan penghiburan pertolongan kami Tuhan. Haleluya, di saat-saat akhir ini, supaya kami punya bekal yang kuat, haleluya, untuk mempersiapkan diri kami menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapak, memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupan mereka untuk semakin hari siap sedia, semakin hari semakin memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Beri kekuatan, kesehatan, berikan kesempatan, haleluya, beri pertolongan-Mu Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam tangan Allah Bapa di sorga. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang PKM. PKM, penuh kasih mesra. Tidak hanya kasih, tetapi penuh. Tidak hanya penuh kasih, tetapi penuh kasih mesra. Ini ada ayatnya dalam firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 32. Gampang ya. Haleluya. Ayatnya di dalam Efesus 4 ayat 32. Ngafalnya gampang ya, Efesus 4:32 ya. Sebelum kita masuk ke dalam Efesus 4 ayat 32, kita lihat tentang menjadi ciptaan baru. Haleluya. Menjadi ciptaan baru. Di situ ditulis manusia baru ya. Judul perikopnya manusia baru. Kita lihat menjadi ciptaan baru. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara beriman kepada Kristus. Cara untuk menjadi ciptaan baru adalah beriman kepada Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi dalam pujian sudah diingatkan, kita harus terus baca firman. Baca firman. Beriman kepada Kristus. Kita lihat sebentar ya. Lanjutnya Efesus 4 ayat 32. Ini ada ya, penuh kasih mesra. Efesus hafalnya 4:32. Gampang ya. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra itu apa? Penuh kasih mesra itu ramah. Ramah. Haleluya. Ramah. Kita kalau di mana-mana, mungkin kerja di mana-mana, mungkin Novi yang pengalaman kerja di bank ya. Biasanya dipeseni ya, kita harus ramah ya. Siapapun yang kita hadapi, kalau menghadapi orang yang enak, ramah, gampang ya. Ini Nika juga di bank ya. Tapi kalau menghadapi orang yang susah gitu ya, yang rasanya membuat kita pengen marah gitu, jadi ramah atau marah dibalik ya. Rasanya pengen kita marah, tapi Tuhan tetap bilang kita harus ramah. Dalam kerjaan pun seperti itu ya. Haleluya. Itu penuh kasih mesra. Penuh kasih mesra mungkin kalau untuk orang yang enak juga, orang yang mengasihi kita mudah. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberi contoh
Kita harus ramah, penuh kasih mesra, bahkan kepada orang yang mengkhianati kita. Ya, belajar ya. Yesus itu sayang sama Yudas, tetapi Yudas mengkhianati Yesus. Yesus tahu apa rasanya dikhianati. Dikhianati itu seperti ditusuk dari belakang. Bahkan mungkin katanya orang pengkhianatan lebih kejam dari pembunuhan ya. Lebih baik dibunuh terus mati ya. Kalau dikhianati, kita mungkin masih ketemu dengan orangnya, dan firman Tuhan bilang kita harus ramah, penuh kasih mesra. Lengkap di sini. Di sini dikatakan penuh kasih mesra dan. Firman Tuhan kalau ada dan itu merupakan satu kesatuan. Firman Tuhan itu semuanya ada berapa kata? 773 692. 773.692 kata yang harus menjadi perbendaharaan dalam hidup kita. Dan 773.692 kata itu merupakan satu kesatuan yang saling menerangkan luar biasa ya. Jadi kalau kita sedang baca firman nggak ngerti, baca aja terus. Nanti firman akan menerangkan firman ya. Jangan ditafsirkan sendiri. Firman tidak boleh ditafsirkan dengan pengetahuan manusia. Kita terus baca dengan rendah hati, dengan lemah lembut. Lemah lembut itu artinya mau dibentuk, mau nurut, kita tidak membantah ya. Misalnya disuruh ramah, kita membantah. Orangnya membuat saya marah kok Tuhan. Ya saya harus marah sama orang ini ya. Nggak perlu ramah sama orang model seperti ini. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan hendaklah kita ramah, kita ikuti ya. Ramah itu penuh kasih mesra, nggak kasar. Ada orang yang kebiasaan ngomongnya itu kasar, nyengol-nyengol istilahnya ya. Itu kita bisa lihat apakah orang-orang di sekitar kita itu dengan kehadiran kita itu mereka jadi seneng atau aduh orang ini lagi, rasanya orang menghindari kita. Haleluya. Atau orang ada yang bilang aduh saya cuma dijamah aja, seluruh persoalan sepertinya sudah hilang semua, enggak jadi cerita ya, persoalannya sudah selesai semua karena tahu bahwa didoakan. Ramah, penuh kasih mesra. Ini merupakan bentuk pelayanan, bentuk ibadah. Ibadah bukan hanya seperti yang saat ini. Ini kita puji Tuhan masuk minggu ketiga seberapa yang kita bisa ya. Yang enggak bisa nanti ikut lihat rekamannya ya, bisa lihat rekamannya, mungkin yang agak kurang sehat dan lain sebagainya, yang sepuh-sepuh. Haleluya. Kita sudah 35 minggu berarti. Tuhan terus memberikan waktu buat kita. Bagaimana cara kita menggunakan waktu? Haleluya. Di sini dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Mengampuni. Kalau ketemu kata mengampuni, itu firman Allah menerangkan bahwa mengampuni itu mengasihi. Jadi tidak cukup hanya mengampuni. Ya saya sudah ngampuni kok. Tapi saya tidak bisa mengasihi lagi ya. Firman Tuhan mengatakan kalau mengampuni itu adalah mengasihi. Seperti Bapak waktu disalib Yesus, kata-kata yang pertama apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mengampuni sebagaimana Bapa, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Itu ayatnya gandeng dengan Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Kita harus saling mengasihi seperti Allah telah mengasihi kita, seperti Yesus telah mengasihi kita.
kita sudah terima kasih Allah. Ayatnya sudah hafal semua ya, gampang ya. Roma 5 ayat 5. Kita sudah menerima kasih Allah. Seberapa banyak kita menerima kasih Allah? Kita menyalurkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada siapapun. Sampai ada kesaksian kalau orang itu kalau bertemu kita, mereka akan merasakan kasih Allah yang ada dalam kita. Ya, haleluya. Mari kita baca mulai ayat 17 ya. Ini tetap gini aja enggak apa-apa. Efesus 4 ayat 32 ini dihafalkan ya. Ramah itu penuh kasih mesra. Judulnya hari ini penuh kasih mesra. Penuh kasih mesra itu saling mengampuni. Saling mengampuni itu berarti saling mengasihi. Mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi kita. Haleluya. Dulu sebelumnya perintah sebelum Yohanes 13:34 itu perintahnya mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tetapi Tuhan Yesus memberi perintah baru, mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi kita. Mengampuni seperti Yesus sudah mengampuni kita. Jadi doa Bapa kami itu ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu bahasa Indonesianya seperti itu. Aslinya, dan ampunilah kami dan ajarlah kami juga mengampuni orang lain seperti engkau sudah mengampuni kami. Itu lengkapnya seperti itu ya. Haleluya. Jadi seseorang yang sudah menerima pengampunan, dia akan mengampuni seperti dia sudah diampuni. Ingat ya, ada seorang hamba yang punya hutang dan diampuni. Terus hamba itu punya temennya utang sama dia, tapi dia tidak mau mengampuni. Ini jahat di mata Tuhan. Kita sudah diampuni. Kita terus ingat Yesus. Supaya kita tidak putus asa, kita terus ingat Yesus. Ayatnya di mana? Ibrani 12 ayat 3. 1, 2, 3 ya. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia, supaya kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Kalau di antara kita saat ini ada yang mungkin capek, mengalami masalah yang bertubi-tubi, rasanya nggak selesai-selesai, rasanya masalahnya silih berganti, terus mengalami masalah. Kita harus ingat Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia. Dia itu firman. Yohanes 1 ayat 1. Haleluya. Kita ingat firman. Kalau kita lagi menderita, kita ingat bahwa Yesus sudah menderita untuk kita. Di dalam Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 ayat 4. Di situ dikatakan Dia menanggung penyakit kita. Dia menanggung semuanya bagi kita. Kita lihat sebentar ya. Kita kasih tanda di sini. Di Efesusnya kasih tanda sebentar. Kita lihat Yesaya. Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Perhatikan, Dia menanggung semuanya bagi kita. Saat kita menderita, kita ingat Dia sudah menanggung semuanya bagi kita. Dia sangat mengasihi kita. Itulah contoh penuh kasih mesra. Apa artinya penuh kasih mesra? Mengasihi seperti Yesus sudah sangat mengasihi kita. Itu bentuk kasih yang luar biasa. Yesus turun dari sorga
memberi contoh bagaimana dia hidup di dunia selama 30 tahun, kemudian pelayanan 3,5 tahun, dan dia mengakhiri hidupnya terus menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam hidupnya. Haleluya. Jadi apapun yang kita alami saat ini, kita terus ingat bahwa dia tahu semuanya. Haleluya. Dia sangat peduli. Mestinya kita yang disalib merasakan itu semua, tapi dia menanggung bagi kita. Dikatakan tadi cara menjadi ciptaan baru hanya beriman kepada Kristus. Beriman. Kita baca firman, kita percaya firman. Beriman. Beriman itu artinya bahasa aslinya meletakkan iman kita, meletakkan pengharapan kita pada Kristus. Kita sudah belajar di dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 13, menaruh seluruh pengharapan kepada kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita. Itu menaruh percaya, menaruh kepercayaan kita kepada Kristus. Kristus, Yesus yang menjadi Tuhan dan Kristus disalib untuk kita, menebus dosa kita, sehingga kita dinamakan Kristen, ya. Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah anugerah yang luar biasa, hubungan kita dengan Allah. Tadi kita sudah menyembah Dia. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Sampai kita sempurna penuh kemuliaan. SPK. Sempurna penuh kemuliaan. Haleluya. Kemuliaan itu penderitaan, ya. Kemuliaan itu penderitaan. Di dunia bentuknya penderitaan, tetapi Tuhan melihatnya itu kemuliaan. Asal bukan karena kita berdosa, ya. Kalau karena malas kita harus belajar sama semut. Kalau berdosa kita harus bertobat, ya. Kalau itu ujian, kita harus belajar terus, ya, belajar. Mungkin Tuhan diem aja seperti guru yang lihat muridnya ujian, gurunya ngomongi jawabannya enggak, ya, cuman dilihat aja. Saat kita menderita mungkin, Tuhan saya menderita kok Tuhan cuman lihat aja, ya, kok enggak kasih jawabannya, kamu tak sembuhkan atau apa, kok cuman diem aja Tuhan. Itu berarti kita sedang menjalani ujian. Tuhan sudah tahu jawabannya, tapi ya guru cuman lewat, cuman dilihat. Saya kalau jaga anak-anak ujian, saya cuma lihat. Saya lihat kalau jawabannya salah, saya biasanya bilang gini, coba ini dibaca lagi, ya. Coba dibaca lagi. Ayo yang teliti, ya. Tapi saya enggak bilangi jawabannya itu ini, enggak, ya. Dilihat lagi, baca yang teliti. Haleluya. Haleluya. Karena kebodohan kita harus minta hikmat. Belajar, ya, belajar. Haleluya, haleluya. Kita terus belajar. Firman Allah ini bukan hanya teori, ya. Teori kalau kita tahu tinggi-tinggi, tapi kehidupan keseharian kita nggak cocok sama firman. Cuman mungkin satu ini aja, kata penuh kasih mesra. Mari kita berhenti sebentar, kita periksa hidup kita. Apakah hidup kita itu enak gitu, ya? Atau terus nyengol terus, ya. Diperiksa hidup kita. Haleluya. Kita terus belajar seperti Kristus. Kalau kita menerima firman ini, kita harus bersyukur. Dia itu penuh kasih mesra, ramah, dan saling mengampuni. Dia sudah memberi contoh semuanya. Dihafalkan, ya, penuh kasih mesra itu apa? Penuh kasih mesra itu ramah, ya. Ramah. Ramah itu apa? Saling mengampuni. Saling mengampuni adalah saling mengasihi. Seperti Yesus, ya. Yohanes 13:34 tadi. Mari kita lihat sekarang mulai ayat 17, dikatakan di situ manusia baru, ya. Judulnya manusia baru.
manusia baru atau ciptaan baru tadi, ciptaan baru. Bisa juga disebut manusia Allah. Di mana itu? 1 Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11 di situ disebut manusia Allah. Manusia Allah itu manusia yang sudah ditebus oleh Allah, manusia yang dikasihi Allah. Haleluya. Di situ diajarkan apa yang harus kita kejar, itu manusia Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 17, 2 Timotius 3 ayat 17, di situ dikatakan apa itu manusia Allah. Manusia Allah adalah manusia kepunyaan Allah. Luar biasa ya. Kita ini manusia baru, ciptaan baru, manusia Allah, manusia yang sudah ditebus Allah. Manusia kepunyaan Allah. Kita ini kepunyaan Allah. Jadi kalau kita kepunyaan Allah, Allah telah mengatur semuanya dengan sempurna. Apapun bentuknya. Mungkin di dunia kita melihat bentuknya sepertinya sakit, penderitaan, masalah. Tapi kalau kita bisa melihat dengan cara Allah, kita tahu bahwa itu ujian untuk naik tingkat. Naik lagi, naik lagi. Masih ingat ayatnya? Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18 juga ada di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Penderitaan itu cuman sementara. Kita harus segera siap masuk dalam kemuliaan kekal, ya. Jadi penderitaan sementara untuk kita menerima kemuliaan kekal. Jadi penderitaan sementara yang kita alami saat ini, kita harus bisa melihat dengan cara Allah bahwa itu adalah kemuliaan kekal untuk selama-lamanya, ya. Penderitaannya cuman sementara, kemuliaannya kekal. Tidak ada bandingnya. Haleluya. Mari kita terus bersyukur. Dia sangat mengasihi kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 disebutkan manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Haleluya. Jadi kita itu sudah diperlengkapi. Diperlengkapi untuk bisa percaya, taat, setia, bisa hidup takut akan Allah, bisa hidup mengasihi Allah. Itu semua kita terima, ya. Haleluya. Semua ada ayatnya. Haleluya. Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat yang lengkap ada di dalam Yeskiel 36 ayat 25 sampai 28. Yeskiel 36 ayat 25 sampai 28 itu lengkap. Kita dibuat menjadi percaya, taat, setia. Haleluya. Dia mengerjakan semua di dalam kita. Haleluya. Dia sangat mengasihi kita. Ayat 17. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan. Ada dan lagi. Berarti ku katakan itu adalah ku tegaskan. Jadi kita kalau ngomong, kita itu harus punya dasarnya, ya. Ku katakan dan ku tegaskan. Jadi kita harus jadi seperti Yesus, belajar, ya. Belajar untuk jadi seperti Yesus. Di sini ada semua. Lengkap. Untuk belajar rendah hati ada di dalam Ulangan 17 ayat 18, 19, 20. Gampang, ya. Ulangan 17 ayat 18, 19, 20. Itu caranya belajar supaya rendah hati. Caranya belajar supaya rendah hati itu gimana caranya? Di situ dikatakan baca firman. Kalau perlu disalin, firman itu disalin, ya. Disalin firman itu dibaca, ditulis. Itu membuat kita belajar jadi rendah hati. Kita juga harus terus belajar bersyukur. Sudah hafal ayatnya belajar bersyukur? Mazmur 119 ayat
7 itu belajar bersyukur. Belajar bersyukur lagi sekali belajar firman. Kita harus belajar firman supaya bisa belajar bersyukur. Haleluya. Semua ada ya. Firman Tuhan ini luar biasa. Semakin kita baca firman itu terus menerangkan. Dari firman ke ayat, dia memberi kekuatan kepada kita apapun yang kita hadapi. Haleluya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan itu kepadamu di dalam Tuhan, ya. Ini penting. Kita jadi orang tua, jadi apapun, kita harus ngomong itu harus tegas, ya. Dan kita harus tahu dasarnya bahwa segala perkataan kita tuh cocok enggak sama firman, ya. Di dalam Tuhan. Sebab itu kita harus baca firman, memenuhi hidup kita dengan firman. Apa yang kita masukkan, itu yang keluar dari hidup kita. Haleluya. Terus belajar, butuh waktu, semuanya butuh waktu. Orang yang sakit, itu juga harus istirahat. Saat istirahat, Tuhan mengerjakan semuanya, luar biasa ya. Darah-darah kita ini luar biasa. Dia mengganti sel-sel yang rusak, diganti dengan sel-sel yang baru. Sebetulnya penyembuhan itu sudah ada semua dalam tubuh kita. Cuman kita harus bersabar menunggu waktunya Tuhan. Haleluya. Untuk menghadapi masalah juga sama. Kelihatannya kok enggak selesai-selesai. Kok terus-terus diulangi lagi seperti orang itu dicacah ya. Ya, kita ingat aja seperti daging dicacah ya. Saat kita ingat itu mungkin kita katakan Galatia 2 ayat 19-20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Jadi kalau kita sepertinya dicacah, orang yang sedang nyacah itu nyacah siapa sebetulnya? Siapa yang dia hadapi? Kristus yang ada di dalam kita. Mari kita terus bersyukur, terima kasih Tuhan. Semuanya sudah ada. Sebab itu Tuhan mengingatkan, baca firman. Firman ini akan memberi sukacita yang sempurna. Ayatnya di mana? 1 Yohanes 1 ayat 4. Firman Tuhan itu memberi kita sukacita yang sempurna. Sukacita yang sempurna itu adalah terang yang sempurna. Kita bisa mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Haleluya. Yesus itu punya rencana agung dalam hidup kita. Punya tujuan agung dalam hidup kita. Haleluya. Ada di mana itu ayatnya? Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Di situ kita melihat bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel. Tidak dituntun lewat jalan yang dekat, tetapi dituntun muter ya. Mungkin kalau kita tidak ngerti Tuhan, ada jalan yang dekat kok kita disuruh muter itu lapo sih Tuhan ya. Tuhan punya, ingat, Tuhan punya rencana agung. Tuhan punya tujuan agung. Haleluya, kita ingat. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Ayat-ayat firman Tuhan terus menerangkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Sambil sekarang kita dengar firman Tuhan, kita juga berdoa untuk siapa yang perlu kita doakan. Anggota keluarga kita yang tidak ada di tempat ini mungkin, dimanapun mereka berada. Saat kita duduk, kita dengar firman, kita bisa berdoa buat mereka. Haleluya. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sertai. Haleluya. Mari kita terus berdoa, menyembah Dia. Haleluya. Kemudian dikatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, ini diingatkan lagi supaya kita jangan hidup seperti hidup biasa ya. Haleluya.
Haleluya. Kita terus memikirkan firman Allah. Saat kita tidak memikirkan firman Allah, itu kita dikatakan sedang memikirkan yang sia-sia, ya. Hanya firman. Firman mengadakan semuanya. Di dalam Matius 6 itu ada sampai ayat ke-33, 34, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Semuanya itu hanya akan ditambahkan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Mungkin hari ini kita susah, kita nggak tahu lanjutannya. Kita ingat firman. Sebab itu ingat firman. Kesusahan sehari cukup buat sehari. Ya, besok kita hadapi lagi bersama Tuhan. Mungkin besok kita sudah di sorga. Mungkin sambil ngomong gini kita tahu-tahu seperti Henokh, ya. Kita masuk dalam kemuliaan kekal. Kita harus siap terus. Haleluya. Haleluya. 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Tadi kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 4, firman Tuhan itu membuat kita memiliki sukacita yang sempurna, terang yang sempurna. Tidak lagi hidup dalam kegelapan. Haleluya. Haleluya. Kita punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Waktu Adam dan Hawa di Eden, itu memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itu ibadah. Ibadah itu memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tapi saat Hawa tidak beriman kepada perkataan Kristus, dia lebih percaya dengan perkataan iblis. Saat itu mereka keluar dari Eden. Haleluya. Mereka mencoba kebenaran diri sendiri dengan membuat cawat dari daun pohon ara. Itu kebenaran diri sendiri. Tuhan bilang nggak bisa. Daun pohon ara ini akhirnya Tuhan potong domba, diganti dengan dari bulu domba. Pengorbanan, melambangkan pengorbanan Kristus. Dan sejak saat itu disiapkan penebusan. Mulai Kejadian 3 ayat 15. Rencana penebusan itu sudah disiapkan. Haleluya. Semuanya sudah berjalan. Saat kita duduk di sini, Tuhan itu sedang menyiapkan sesuatu yang mungkin kita sendiri tidak ngerti, ya. Tapi Tuhan siapkan. Kalau saya melihat ke belakang sampai hari ini, dulu kita tidak mengerti kalau akhirnya sampai seperti hari ini. Semua jalan terus dengan rencana Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita terus berdoa, ya. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Haleluya. Percaya. Apapun yang kita hadapi saat ini, terus percaya. Aku percaya. Terus katakan, aku percaya. Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Kemudian, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini, kebodohan, kedegilan. Tidak mau percaya. Masa bisa Tuhan nolong, ya? Sepertinya untuk hal ini Tuhan tidak bisa, ya. Kita jangan pernah mengecilkan kuasa Allah. Kita harus percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah. Ayatnya di mana itu? Di Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14 itu ternyata bahasa aslinya adalah percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah. Keluaran 14 ayat 14, dia yang berperang, kita diam saja. Diam saja itu bukan tidak melakukan apa-apa. Diam saja itu ternyata artinya adalah percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah. Bukan diamnya orang dablek. Jadi diamnya diam dalam doa, bersekutu dengan firman. Saat itu dia melakukan semuanya bagi kita. Itu artinya diam saja. Percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah. Mungkin kita tidak mampu, mungkin kita tidak ngerti bagaimana menghadapi masalah ini. Tapi kita serahkan kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Haleluya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. 19.
Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Lah ini ada kata belajar ya. Belajar mengenal Kristus. Ayatnya di Efesus 4 ayat 20. Itu belajar mengenal Kristus. Ada lagi belajar percaya. Di mana tulisannya? Belajar percaya. Yohanes 11 ayat 15. Itu belajar percaya. Percaya itu juga belajar ya. Kita sudah menerima anugerah, terus belajar, terus ditingkatkan terus. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus belajar. Kita belajar mengenal Kristus. Kita sudah belajar di dalam Yeremia 9 ayat 24 ya. Yeremia 9 ayat 24 mengenal Dia. Haleluya. Itu yang disukai Allah. Itu yang disukai Allah. Saat kita bisa mengenal Dia, itu yang disukai. Tuhan Yesus itu baik ya. Kita disuruh mengenal Dia. Yeremia 9 ayat 24. Teruskan baca sampai Yeremia 24 ayat 7. Tadi kan Yeremia 9 ayat 24. Baca terus sampai Yeremia 24 ayat 7. Di situ dikatakan Dia memberi kepada kita roh untuk bisa mengenal Tuhan. Jadi Tuhan itu baik ya. Setiap Tuhan memerintahkan sesuatu, Tuhan memberikan kekuatan untuk melakukan firman. Luar biasa. Haleluya. Luar biasanya Tuhan dicatat di dalam Yesaya 55 ayat 9 sampai 11. Yesaya 55 ayat 9 sampai 11. Di situ dikatakan lengkap bahwa Dia punya rancangan yang luar biasa untuk kita. Dan di situ dikatakan bahwa firman Allah itu yang melakukan kehendak Allah. Jadi bukan kita. Firman Allah yang di dalam kita itu yang bisa menggenapkan kehendak Allah. Luar biasa ya. Tuhan kita itu luar biasa saat disuruh mengasihi. Tadi kita sudah belajar, kita juga sudah diberi kasih. Saat disuruh takut akan Tuhan, kita juga diberi rasa takut akan Tuhan. Itu ada semua di Yesaya 11 ayat 1 sampai 5, Yeremia 32 ayat 37 sampai 41. Tuhan memberikan semuanya untuk kita. Haleluya. Setiap membaca firman, saya hanya bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita sendiri tidak mampu. Tetapi kita adalah manusia baru. Kita adalah ciptaan baru. Kita adalah manusia Allah. Kita adalah manusia kepunyaan Allah yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sudah diberi semua. Seperti ibu-ibu ya, di sini ada ibu-ibu ya. Kalau nyiapkan anaknya sekolah, sudah disiapkan semua ya. Seragam-seragamnya, semuanya disiapkan semuanya. Haleluya. Terlebih Bapa kita di sorga, Dia telah menyediakan semuanya. Efesus 1 ayat 23. Ini gampang juga ayatnya ya. 1, 2, 3. Efesus 1 ayat 23. Di situ dikatakan Dia memenuhi semua. Dia memenuhi semua. Haleluya. Mari kita terus bersyukur. Efesus jalan terus sampai Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 kita sering belajar apa? God can finish strong. Dia akan menyelesaikan dengan cara yang luar biasa apapun masalah kita hari ini. Mari kita percaya. Mungkin ada yang berdoa buat anaknya, buat suami, istri, mantu, cucu. Kita percaya. Efesus 3 ayat 20 kita pegang. Tuhan, aku tahu
Engkau akan menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. God can finish strong. Dia akan menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. Aku tidak mampu lagi. Tetapi Engkau yang mengatur semuanya. Bahkan alam semesta semua dalam pengaturan Tuhan. Semuanya akan diatur Tuhan dengan sempurna. Haleluya. Waktunya selesai, akan saya serahkan Bapak Gembala. Selanjutnya dibaca sendiri ya. Minimal 1 perikop ini dibaca, manusia baru. Di situ kita akan dapat banyak berkat. Haleluya. Dan biarlah Roh Kudus terus menerangkan. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Allah tentang manusia baru, ciptaan baru, ya. Kalau Tuhan sudah berikan yang baru, itu tidak otomatis semuanya tahu-tahu jadi baru. Tidak. Itu dalam bentuk benih, ya. Nah, benih ini harus ditumbuhkan, ya. Jadi semua sudah diberi. Saudara melihat buah kelapa, ya toh, pohon kelapa. Waktu ditanam bentuknya cuma kelapa bunder sama keluar tunasnya sedikit. Tapi kalau itu ditanam tumbuh tinggi sampai 30 meter. Buahnya banyak, ya. Itu tumbuh. Jadi kelapa yang tadi kecil itu di dalamnya sudah ada batangnya, sudah ada macam-macamnya. Kalau mau ditanam, dia akan tumbuh, ya. Seperti anak ayam, ya, kecil, itu sudah komplit, ya. Telur, maksud saya seperti telur, di dalamnya ada komplit, sudah ada cocoknya, ada parunya, ada cekernya. Kalau dianggremi, menetas, jadi anak ayam. Jadi ciptaan baru seperti itu. Ya, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan mengalami ciptaan baru sampai lahir baru, ketemu Yesus itu lahir baru, dan kemudian kita tumbuhkan bersama Yesus terus bertumbuh sampai sempurna. Puji Tuhan. Ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan berkata tidak mungkin atau tidak bisa. Tidak. Semua sudah diberikan. Tinggal saudara dan saya mau tidak menumbuhkan. Kalau mau diproses, kita akan jadi sama seperti Yesus. Masalah semua akan diselesaikan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah belajar ciptaan baru Tuhan. Kami boleh memiliki kasih mesra seperti Kristus. Dan kami boleh, haleluya, mendapatkan kekuatan untuk mengasihi, mengampuni, untuk membantu sesama, menolong sesama. Haleluya, untuk menumbuhkan iman percaya kami, sehingga kami boleh kuat tumbuh di akhir zaman ini menjadi sempurna sama seperti Yesus. Sebab kelengkapan, haleluya, firman-Mu Tuhan, kasih karuniamu, semua kelengkapan sudah ada pada kami lewat Roh Kudus, lewat firman-Mu Tuhan. Dan kami mau taat, kami mau pikul salib menyangkal diri, kami mau melakukan seluruh kehendak Allah walaupun menderita sengsara sementara ini, tapi kami mau taat. Kami akan bertumbuh jadi sama seperti Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur masih ada kesempatan sedikit bagi kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan kami mengerjakannya lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga kami semua yang hadir pada pagi hari ini khususnya tidak sampai ketinggalan, tetapi kami semua boleh diangkat masuk dalam kemuliaan bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Sementara kami mengerjakan firman-Mu, kami percaya seluruh masalah kami Tuhan yang akan selesaikan. Kami mau taat, kami mau setia, kami mau tetap percaya, dan semuanya Tuhan akan bereskan. Terima kasih Bapak. Bahkan segala kebutuhan jasmani akan mengikut serta sesuai dengan janji firman-Mu. Matius 6 ayat 33. Kami cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya kami dapatkan, maka semuanya disediakan, diberikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Di dalam putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini yang disampaikan. Lalu kami semua dihibur, ditolong, dikuatkan kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus,
hamba-Mu pohonkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudaraku, kita masih diberi kesempatan hari ini. Minggu depan kita belum tahu. Kita tidak bisa ngomong, oh pasti bisa. Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi, kita tidak tahu. Ya, bisa ada berita mendadak, oh mungkin besok libur, ya, dan sebagainya. Sebab itu mari jangan gunakan kesempatan ini ya dengan sia-sia. Ya. Saya beritahu nanti awal bulan depan kita belum bisa perjamuan kudus, ya. Jadi ibadah seperti biasa saja, ya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa berkat. Kita angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sempurnakan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi manusia baru, ciptaan baru, haleluya, menjadi sama seperti Kristus, penuh dengan kasih mesra, penuh dengan pengampunan, penuh dengan haleluya kemurahan, haleluya, dan segala macam perbuatan yang baik yang sudah Kau siapkan dalam kehidupan kami untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, mungkin dalam kesulitan, kesukaran, sakit penyakit, masalah, Tuhan tolong Tuhan. Pakai kami untuk mendoakan mereka. Pakai kami Tuhan untuk memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan bagi mereka. Supaya keluarga besar kami semuanya ditolong Tuhan dan mengalami kemenangan-kemenangan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami jalan buntu dibukakan. Terima kasih Bapa, yang rohaninya lemah dikuatkan kembali untuk tetap setia. Haleluya. Sungguh-sungguh tidak ada barang mustahil bagi orang percaya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin kuasa firman-Mu besar. Haleluya. Kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.